kalau kita menilik gitu kan ya. Apa sejarahnya gitu ya. Namanya sesuai sama karakternya. Sabar. Botol tolol. Sumpah, botol banget anjim. Gue ganti nama jadi Boblok. Gimana Boblok? Botak goblok. Siapa yang botak? Siapa? Dari Gobosir. Ya. Gamer. Aduh. Gamer botak Johnny Sins. Bisa deh. Ini bisa segalanya Johnny Sins tuh. Multi aja ya. Gaming dong mah cetek buat dia gitu kan. Floor, I don't know. That white thing, you know. White thing. Time for a rematch. Masih ada sih interaksi dia sama Kiara tuh yang bikin kalau kamu tuh sih anjir goblok. Si Kiara itu kan orang Jerman kan. Nah, I'm sorry for my broken English. No, it's fine. We completely communicated fine, I think. Completely, perfectly fine. Everything was fine. I understood you. Nice. As you know, my English is not the best either, because my first language is German. Did you know? German. Yes, nice. Deutsch. Merci beaucoup. No, that's French. That's German, Danke. I'm sorry. German, merci Dankeschön. beaucoup is Dankeschön. Say Dankeschön. Dankeschön. Oh my god. Don't jump down. Shame on myself. It's okay. You know, sometimes you make mistakes like that. I make some mistakes like that too. Sometimes. Okay, what is that again? Dankeschön. Dankeschön. Yeah. Dankeschön. Good. Wow, I'm a German. It's actually when I read super chats, I always say the name and then I say Dankeschön. So I say the gamer creed Dankeschön. Ramah juga ya si siapa nih si Kiara. Dankeschön goblok. Oh Jerman, merci beaucoup. Udah pede aja Jerman. Ya seperti itu Perancis itu mah Perancis. Oh iya maaf. Suspense ya. Jadi apa ya? Hal-hal yang kayak gitu sih kalau menurut gue yang bikin sih nggak aneh gitu. Semenarik ini udah pasti orang-orang juga rela gitu buat nonton dia sepanjang stream gitu. Salah satu yang nggak ngebosenin sih kalau menurut gue dia tuh selama main game gitu kan dia kan sering main game ini ya, main game apa horor gitu. Keren sih. Oh jump scare ini ya. Udah gitu. Berisik pasti. Kocak. Ada sih ada di salah satu klip yang gue suka sih pas dia main game apa sih? Apa yang di kamar mayat itu? Disebutnya kamar mayat disebutnya apa? Morgue ya. Nah. Ini humektan. Babi pula. Bas. Ya Tuhan. Nek, udah mati banyak tingkah si anjing kemana lagi? Satu ini baru selesai. Ada aja tingkahnya. Udah gak takut lagi gue mau maju lo sini. Kaget gue langsung. Kaget gue. Pikir gue takut. Hah? Lu pikir gue takut nah? Kaget gue. Sini lu nih. Darah lagi. Anjing. Pratit dah sabar teuing. Ini nih. Dah sabar teuing. Jantung aman bu menurut lu aja gimana? Oke guys. Karena kita udah mau selesai. Let's go. Thank you. Wow. The four seals have marked my coming. The halls of Saint echo my return. Gak ada. Satan. Ku baca ayat kursi. Mampu kok haho.
Tahu ini nenek udah. Nenek Lu mati aja masih kayang, masih ngomong. Gak takut. Gak takut gua. Gak takut. Gak takut gua anjing. Enggak. Melayang lah, melayang. Melayang lah. Jatuh neneknya. Ya, ini nih. Maklumin lah, umur segitu malah lucu-lucu pala kau ini. Mana? Kita nggak takut ya selama kita punya Tuhan di sisi kita. Anjir. Kita tidak takut pada apapun. Jadi Slenderman kakak Apa itu? Disuruh tatap mata saya. Jantungnya aerobik nih. Itu doang. Akhirnya kita menamatkan demo The Mortuary Assistant. Tapi kalau gua game horor lumayan juga lumayan agak gampang takut. Gua jujur, gampang judge. Gue jujur aja. Gue nggak mau main game horror. Asli. Ini aja apa namanya? Assassin's Creed kan dia suka masuk ke dalam tomb apa? Mesir gitu kan. Apa itu maksudnya kuburan. Oh iya, ada kuburan pemakaman gitu kayak apa namanya? Piramid. Kan lorong-lorong gitu kan gelap. Kita cuma pakai obor doang. Itu gua takut, gua tegang. Cuma gini doang. Jangankan game-game sekarang kan grafiknya bagus ya. Kaget lah apa jam sekarang juga menurut gua keren gitu. Gua zaman dulu ya main Slenderman aja takut main. Iya, Slenderman. Slenderman aja takut. Kan apa game-game sekarang kan kayak game Indonesia grafisnya aja. Udah... Game-game Indonesia aja apa yang kemarin yang terkenal itu. Itu loh yang orang yang anak SMA itu. Nah, apa sih? Gua lupa judulnya. Nah, itulah pokoknya itu takut men. Gue ngelihat dia main game horor aja gue takut asli. Makanya gue menghindari gue main game horor. Tapi sebenarnya gue penasaran, tapi gitu ya. Pengen sih nyobain harus main game itu harus di suasana itu agak-agak ceria gitu di kamar kan, lampu nyala. Ada temen gitu. Kalau sendiri sih gue, waduh tidak terima kasih. Itu Assassin's Creed doang, Assassin's Creed di mana horornya cuman di tomb gitu kan, kuburan di jalan pakai obor doang satu. Tegang gue aja sebelum makanya gue jangan Assassin's Creed main story aja kadang-kadang suka tegang gue. Jangan itu deh, gue main The Forest kan ada zombinya kan suka dikagetin dari belakang gitu serang gitu, kaget men. Nah itu dia. Sedangkan itu bukan setan, itu kan zombie gitu ya. Takut gue. Bukan takut sih, lebih ke jump scare gue nggak suka gitu jump scare gue. Salah satu alasan gue nggak lanjut The Force karena itu. Bukannya malas, enggak takut gue nya bego aja. Iya. Bukan takut sih. Ya. Lebih menghindari jump scare aja gitu jump scare-nya. Soalnya capek gitu kalau jump scare itu capek. Iya, itu dia. Abis jump scare-nya suka capek. Nah si Cowboy ini sering banget main game horor gitu. Hebat ya bisa main game horor. Waduh. Ya kayak tadi gitu kelakuanan. yang bikin gue senang ya, yang bikin gue suka sama si Cowboy tuh kadang dia pakai logat-logat kayak orang Medan, Batak, gitu, Sunda, Jawa, Sunda gitu. Sabodo teuing gitu ya. Gue gak ngerti orang mana sebenarnya. Kalau dari logat-logat yang kayak gitu-gitu sih ya Bekasi lah ya, Bekasi. Kayak orang Bekasi. Multikultural gitu. Kayak orang Bekasi, Depok gitu, bahasa-bahasa yang apa namanya, kalau bahasa Jawa tuh apa kayak orang Jawa ngapak gitu. Kalau kita tuh bahasa Indonesia yang kayak gitu, yang ngapak-ngapak. Walaupun emang gue nggak apa ya, ini kan ya bukan berarti tidak mendukung apa kalau live Indonesia, produk Indonesia gitu kan. Cuma ada apa prioritas. Karena kan bisa sebenarnya kita kayak multi screen gitu kan, tapi kan nanti suaranya berapa membingungkan. Gitu. Gue lebih sering nonton Hololive. Iya kan ini aja sih, balik lagi ke selera nggak mungkin juga satu orang semua Hololive didengerin kan, pasti salah satu. Kecuali waktu itu kayak apa collab Among Us, tau kan game Among Us ya. Nah kalau game Among Us itu biasanya gue multi screen. Kalau nonton tuh bisa sampai 6 screen gitu. Satu monitor ada 6 YouTube gue tonton semua gitu kan. Jadi gue pengen liatin semua gitu ya.
Itu dia paling itu kan karena satu ini kan, satu acara satu gitu. ini satu game. Iya, tinggal ya kita mute aja pas lagi kita ngomong satu doang tuh kita nyalain suaranya gitu. Di JP ini kan lagi pada main Rust ya. Nah, si Rust ini kan banyak memunculkan sisi violence-nya gitu, sisi kekerasan dari Hololive itu sering. Gua seneng gitu pas lagi main Rust gitu kan, kayak ada Pekora gitu kan, ada Suisei. Ada Sakura Miko, ada Matsuri gitu. Dan mereka tuh yang punya distinct gitu, apa sih namanya, yang karakter yang menonjol gitu dari yang lain gitu kan. Jadi lagi seru-serunya aja gitu nonton streamnya mereka gitu, lagi main Rust gitu, saling bunuh, saling ngancem, saling mengkhianati. Main gitu. sama siapa namanya? Psikopat. Iya, ada Fubuki Miko gitu kan, sering main, dia kan suka gambling gitu, gamblingin scrap ironnya gitu, kayak gitu-gitu. Itu seru sih gitu. Gue jadi ya terbagilah prioritasnya. Emang agak jarang. Paling gue kalau misalnya lagi nonton, soalnya sih Kobo juga nggak setiap hari sih. Yang lebih sering kan kayak Kaela hampir setiap hari Kaela. Kayaknya ini apa ya namanya? Yang sering banget streaming itu Hololive sana ya, Hololive Jepang ya. Jepang. Kalau Hololive Jepun tuh lebih ini sih kayak emang gawe utamanya. Iya, jadi emang gawe utamanya dia gitu. Jadi ya kayak si Pekora kan kalau kita nyebut apa istilahnya, kalau kita tuh yang suka VTuber itu nyebutnya di kehidupan sebelumnya. Asik. Itu emang dia streamer kan dari dulu sebelum dia pakai avatar gitu sih. Manusia yang menghidupkan karakter Pekora itu emang dulunya streamer gitu. Sampai sekarang ya streamer dia. Bahkan dia ngomong gitu kan, kalau nge-stream itu bukan sekedar kerjaan gitu, emang udah hobi gitu kalau Pekora itu. Sakura Miko juga dulunya juga emang Sakura Miko udah pernah kita bahas? Belum. Nanti kita bahas itu. Miko itu one of the best comedian. Bukan idol lagi, komedian itu si Miko itu ya. Wah gila. Kalau gua lagi stres gitu, lagi banyak pikiran gitu, pengen ketawa, ya cari klipnya Miko udah sembuh. Atau nonton streamnya udah sembuh. Dia tuh nggak pernah gagal buat menghibur itu dia. Walaupun dia sempat terseok-seok di awal, nanti kita bahas deh nanti di bikin satu video tentang Miko itu. Perjuangan dia emang gokil sih. Terus ada Suisei juga kan, terus dia Suikopath kan, apa Suikopath gitu kan. Nah, dia tuh main Rust cocok. Udah kayak main di alamnya dia gitu loh. Habitatnya dia saling bunuh gitu kan, kocak sih. Yang paling terkenal di Hololive ID siapa sih? Ya banyak. Hololive ID yang Gen 1 aja kayak Muna gitu kan. Kayak Yofi gitu kan. Itu lumayan terkenal. Tapi ya ini si Kobo ini, si bocil ini gitu kan. Dia langsung yang senior aja susul. Gila sih. Kayak si muka si Kobo kayak ini ya, kayak bayangan gua gitu, kayak Sarah Filoid. Oh enggak, kalau menurut gua kalau Sarah itu lebih mini lagi kalau menurut gua. Lebih kecil lagi, lebih kalau Sarah Filoid ya masih normal, manusia normal gitu ya. Ukuran manusia normal gitu pada umumnya. Kalau menurut gua sih si Kobo sih kadang lebih kecil lagi sih. Kecil, pendek, enggak pendek amat ya, urusan cewek mungil gitu. Kalau ada suaranya ya. Ada soalnya, tapi kadang-kadang kan salah juga. Iya. Tapi kayaknya sih emang, nah ini pengen bahas juga, ada meme gitu, ngapain sih ngasih nyawer om gitu di balik avatar. Anda belum tahu, Anda Hololive JP aslinya kayak gimana? Sebutkan artis Indonesia yang cantik. Artis Indonesia yang cantik. Siapa ya? Siapa sih? Siapa coba? Siapa? Gua aja nggak tahu artis Indonesia. Artis Indonesia tuh kayak siapa sih misalnya? Siapa ya? Yang lagi terkenal, yang lagi viral ya sekarang siapa? Ini Jessica Iskandar. Gara-gara ini kasus penipuan. Oke, yang lagi terkenal siapa? Aduh, siapa? Itu loh yang selalu muncul, yang gara-gara kematian Vanessa Angel. Fuji. Akhirnya kayaknya kata orang-orang ya ada cantik dulu. Anda belum tahu dibalik si Matsuri. Bukan dibalik si Matsuri si
si Matsuri itu dia punya alter. Dia punya kayak akun stream lain gitu. Tanpa topeng. Tepat ya. Gua tahu namanya, tapi gua nggak akan sebut karena terkira doxing atau kayak gimana. Di balik avatarnya Matsuri, men, siapa? Fuji. Apa? Kanan kiri. Geleng-geleng. Matsuri itu aslinya cakep, bro. Gak tau gue. Nanti gue tunjukin off screen lah. Ntar gue tunjukin lah. Off cam. Di sini berarti. Gitu. Tunjuknya di handphone sekarang. ada tapi gini di atas. Iya. Di handphone tapi di screen langsung gitu. Gak itu. Wah itu. Anda si Hololive itu cover itu perusahaan. Audisinya udah pasti dilihatin mukanya. Real, ya? Iya, dan si Mas Yago itu kan emang gambaran si Hololive itu kan sebagai idol. Gak mungkin asal nerima. Gak mungkin juga ada om-om pura-pura jadi cewek jadi pakai voice changer gitu, gak mungkin. Hololive ini perusahaan. Entah kalau yang indie ya. Kalau indie kan ya sendiri, misalnya gue juga bisa gitu pakai voice changer terus bikin avatar live 2D-nya gitu kan. Terus gue pura-pura jadi cewek bisa. Nah, kalau itu indie ya kita nggak tahu, nggak ada proses filterisasi gitu. Kalau Hololive itu udah perusahaan multi million gitu. Dan mungkin yang kalau si Hololive ID pengen bikin gen baru, mesti dapat ACC dulu nggak dari? Ya jelas. Yago ya. Itu emang audisinya di sana. Oh ya, gue di sana. Audisinya ya live gini apa kayak live interview gitu, pasti sama Jepun lah. Hololive Indonesia setahu gue belum ada manajemennya sih. Jadi manajemennya memang langsung dari sana. Paling kan ya langsung komunikasinya zaman sekarang kan pakai internet ya. Cuma masalahnya kan ada ya si mantan Kominfo yang internet cepat itu buat apa? Ya buat ini. Buat orang lagi live interview gitu kan pakai Zoom entah pakai apa gitu kan. Butuh internet cepat, Pak. Anda jangan jadi gimana ya kalau ternyata pada zaman itu emang internet nggak dibikin cepet gitu. Sekarang kan zaman pandemi gitu ya, dibutuhkan gitu kan internet cepat gitu kan. Coba kalau nggak dicepatin, makanya kan kita gimana bisa survive? Makanya kan kasihan orang-orang yang hidupnya dari internet gitu loh. Ya, sudah cukup ya bahasan Kobo untuk kali ini. Kobo Kanairu. Nanti kalau yang sekiranya tertarik karena mendengar celotehan kita bisa di subscribe Kobo Kanairu. Nanti kita masukkan link channelnya Kobo di deskripsi di bawah. Kalau pengen ngebahas siapa ya komen aja. Kalau misalnya ada yang member lain mungkin dari Niji Sanji, dari Vishojo, nanti kita coba cari tahu itu kita bahas gitu. Silakan di komen aja siapa yang pengen banget kalian dengar gitu kan dari bahasan kita gitu soal VTuber ini. Boleh langsung komen, dan ada yang menambah-nambahin info soal Kobo Kanairu gitu bisa dicantumkan bisa di ini aja dikomenin bisa aja. Di komen langsung ya kan, bisa request boleh lah, silahkan. Apa aja deh bebas. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka boleh di like. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Pokoknya like atau dislike yang penting subscribe. Like atau dislike yang penting di share. Subscribe aja dulu gitu kan. Siapa tahu nanti ada bahasan-bahasan yang bisa menarik minat kalian gitu. Ditunggu aja di konten-konten berikutnya. Jadi cukup sampai hari ini. Sampai konten Kobo kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.